Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang model komputasi lainnya. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Nur Yunita Absari dengan NIM 4611420010. Kemudian ada Nunung Ali Maulana dengan NIM 4611420011. Dan terakhir saya sendiri dengan NIM 4611420012. Oke, kita masuk model lain dari komputasi itu sendiri. Mesin Turing bukanlah model komputasi satu-satunya. Pada berbagai waktu, model lain telah diusulkan, yaitu penjelasan yang cukup dapat diakses tentang fungsi rekursif dan sistem POS dapat ditemukan di Dennis dan Wallis pada tahun 1978. Sementara diskusi yang baik tentang sistem penulisan ulang lainnya diberikan di Saloma pada tahun 1973 dan pada tahun 1985. Selanjutnya, model-model komputasi yang kita pelajari di sini serta model-model lain yang telah diusulkan memiliki asal-usul yang beragam, tetapi akhirnya ditemukan bahwa mereka semua setara dalam kekuatan melakukan perhitungan. Semangat pengamatan ini umumnya disebut tesis gereja. Tesis ini menyatakan bahwa semua model komputasi yang mungkin jika cukup luas dan harus ekuivalen. Oke, kita next. Kita masuk pada subbab 13.1, yaitu fungsi rekursif. Fungsi rekursif. Fungsi adalah aturan yang menetapkan elemen dari satu himpunan yang disebut domain fungsi. Nilai unik di himpunan lain yang disebut rentang fungsi. Kemudian ada banyak cara di mana fungsi dapat didefinisikan. Beberapa di antaranya sering kita gunakan, sementara yang lain kurang umum. Contohnya yang kita bisa lihat pada layar monitor atau slide kali ini, yaitu fungsi fn sama dengan n kuadrat plus 1. Kemudian kita masuk pada fungsi rekursif primitif. Dalam pengaturan ini kita mulai dengan fungsi dasar. Yang pertama, jika fungsi 0 z sama dengan zx sama dengan 0 untuk semua x himpunan dari i. Kemudian fungsi penerus sx yang lainnya, yang nilainya adalah bilangan bulat berikutnya dalam deret x, yaitu dalam notasi sx sama dengan x plus 1, dan pada fungsi yang ketiga yaitu fungsi proyektor dengan rumusnya yaitu P K X1 X2 sama dengan XK, di mana K sama dengan 1 dan 2. Kemudian ada dua cara membangun fungsi yang lebih rumit dari fungsi ini. Yang pertama, komposisi, yang dengannya kita bisa membangun rumus fx, y sama dengan g1 xy, kemudian g2 xy. Kemudian yang kedua ada rekursif primitif, di mana suatu fungsi dapat didefinisikan secara rekursif melalui rumus fx, 0 sama dengan g1x. Kemudian fx, y plus 1 sama dengan g2x, y fx, y. Kami mengilustrasikan cara kerjanya dengan menunjukkan bagaimana operasi dasar aritmatika bilangan bulat dapat dibangun menjadi cara ini. Nah, kita mempunyai contoh. Jika penjumlahan bilangan bulat x dan y dapat diimplementasikan dengan fungsi tambah x, y yang didefinisikan oleh pertama, tambahkan x0 sama dengan x. Kemudian tambah x, y plus 1 sama dengan tambah x, y plus 1. Terus untuk menambahkan 2 dan 3, diterapkan aturan ini secara berturut-turut. Tambah 3,2 jadi tambah 3,1 plus 1. Selanjutnya tambah 3,0 plus 1 dan plus 1 jadi 3 plus 1 tambah 1 sama dengan 4 plus 1 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 5. Kemudian definisi pada teori 13.1. Suatu fungsi disebut rekursif primitif
jika dan hanya jika dapat dibangun dari fungsi dasar Z, S, dan K dengan komposisi berurutan dan rekursif primitif itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa setiap fungsi rekursif primitif adalah fungsi total pada I atau I kali I. Kekuatan ekspresi fungsi rekursif primitif cukup besar dan paling umum dari fungsi. Dan yang paling umum dari fungsi adalah fungsi rekursif primitif. Kemudian pada teorema 13.1, biarkan F menyatakan himpunan semua fungsi dari I ke I, maka ada beberapa fungsi di F yang tidak primitif rekursif. Dan terakhir pada teorema 13.2, biarkan C menjadi himpunan semua fungsi yang dapat dihitung total dari I ke I. Jadi ada beberapa fungsi dalam C yaitu bukan rekursif primitif. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada fungsi Ackermann. Fungsi Ackermann adalah fungsi dari I kali I ke I yang didefinisikan oleh A 0, Y sama dengan Y plus 1. Kemudian AX 0 sama dengan AX min 1, 1. AX, Y plus 1 sama dengan A dalam kurung X min 1, A dalam kurung X, Y. Ada batasan seberapa cepat fungsi rekursif primitif Fn dapat tumbuh sebagai N dan fungsi Ackermann tumbuh sangat cepat. Teorema 13.3 yaitu misalkan F adalah sembarang fungsi rekursif primitif, maka ada beberapa bilangan bulat N sedemikian rupa sehingga fungsi Fi kurang dari A dalam kurung N, I. Untuk semua I sama dengan N, N plus 1, dan seterusnya. Kemudian ada teorema 13.4 yaitu fungsi Ackermann bukanlah rekursif primitif. Next. Kemudian ada mu fungsi rekursif. Menambahkan sesuatu pada aturan untuk memperkenalkan mu atau minimalisasi operator yang didefinisikan oleh Y, G, X, Y sama dengan Y terkecil hingga G dalam kurung X, Y sama dengan 0. Dalam definisi ini kita asumsikan bahwa G adalah fungsi total. Definisi 13.2, ada sebuah fungsi dikatakan mu rekursif jika dapat dibangun dari dasar fungsi dengan urutan aplikasi dari mu operator dan operasi komposisi dari rekursif primitif. Teorema 13.5 yaitu sebuah fungsi mu rekursif jika dan hanya jika dihitung. Next. Kemudian 13.2 yaitu ada post system atau sistem post. Sistem post sangat mirip dengan tata bahasa tidak terbatas yang terdiri dari alfabet dan beberapa aturan produksi yang dengannya string berurutan dapat diturunkan. Tetapi ada perbedaan yang signifikan dalam cara di mana produksi diterapkan. Next. Ya, definisi 13.3. Sebuah sistem POS 2 didefinisikan oleh POS 2 sama dengan C, V, A, P, di mana C sama dengan himpunan berhingga dari konstanta yang terdiri dari dua himpunan lepas Cn disebut bukan terminal konstanta dan Ct himpunan konstanta terminal. Kemudian V sama dengan himpunan berhingga dari variabel. A adalah himpunan berhingga dari C star yang disebut aksioma. Kemudian P sama dengan himpunan berhingga dari produksi. Produksi dalam sistem POS harus memenuhi batasan tertentu. Definisi 13.4, bahasa yang dihasilkan oleh sistem POS 2 sama dengan C, V, A, P adalah. Kemudian teorema 13.6, suatu bahasa dapat dihitung secara rekursif jika dan hanya jika ada beberapa sistem POS yang mana L2 sama dengan dalam kurung W elemen C star T, W0 menurunkan W untuk beberapa W0 elemen A. Next. Contohnya adalah pertimbangkan sistem POS dengan C. T sama dengan A, B. Cn sama dengan theta, V sama dengan V1, A sama dengan lambda. Dan produksi V1 menurunkan A, V1, B. Hal ini memungkinkan derivasi
lambda menurunkan AB, menurunkan AA, BB. Pada langkah pertama, kami menerapkan teorema 13.1 dengan identifikasi X1 sama dengan lambda, V1, X2, Y1 sama dengan A, W1 sama dengan V1, dan Y2 sama dengan B. Pada langkah kedua, kami mengidentifikasi ulang V1 sama dengan AB, biarkan yang lainnya tetap sama. Jika melanjutkan dengan ini, Anda akan segera meyakinkan diri sendiri bahwa bahasa yang dihasilkan oleh sistem pos khususnya adalah A pangkat N, B pangkat N, di mana N lebih dari sama dengan 0. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah masuki subbab 13.3 yaitu sistem penulisan ulang. Sistem penulisan ulang. Berbagai tata bahasa yang telah kita pelajari memiliki beberapa kesamaan dengan sistem POS. Mereka semuanya didasarkan pada alfabet di mana string ditulis dan pada alfabet dan beberapa aturan yang dengannya satu string dapat diperoleh dari yang lain. Umumnya, sistem penulisan ulang terdiri dari alfabet dan satu set aturan atau produksi di mana string di plus dapat menghasilkan yang lain. Yang membedakan dari yang lain adalah sifat dan pembatasan untuk penerapan produksi. Untuk lebih detailnya dapat dilihat di Saloma pada tahun 1973 dan Saloma pada tahun 1985. Selanjutnya adalah tata bahasa matriks. Tata bahasa matriks berbeda dengan tata bahasa yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu frase, struktur tata bahasa, dalam bagaimana produksi dapat diterapkan. Untuk tata bahasa matriks, himpunan produksi terdiri dari himpunan bagian P1, P2, hingga Pn, yang masing-masing merupakan barisan terurut. X1 diturunkan Y1, X2 diturunkan Y2. Setiap kali produksi pertama dari beberapa set P diterapkan, selanjutnya kita harus menerapkan yang kedua, ke string yang baru saja dibuat, lalu yang ketiga, dan seterusnya. Kami tidak dapat menerapkan produksi P1 pertama, kecuali semua produksi lain dalam set ini juga dapat diterapkan. Tata bahasa matriks berisi tata bahasa struktur frasa sebagai kasus di mana setiap P1 mengandung tepat satu produksi. Juga karena tata bahasa matriks mewakili proses algoritmik. Mereka diatur oleh tesis Crouch. Next. Untuk contohnya yaitu perhatikan tata bahasa matriks P. Di sini ada P1 yaitu S dihasilkan S1 S2. Lalu P2 yaitu S1 dihasilkan A S1. S2 dihasilkan B S2S. Selanjutnya P3 yaitu S1 dihasilkan lambda, S2 dihasilkan lambda. Sebuah deviasi dengan tata bahasa ini adalah S diturunkan S1 S2. Lalu selanjutnya diturunkan A S1 B S2 C. Selanjutnya diturunkan AA S1 BB S2 CC. Selanjutnya diturunkan lagi oleh AA BB CC. Perhatikan bahwa setiap kali aturan pertama P2 digunakan untuk membuat A, yang kedua juga harus digunakan, menghasilkan B dan C yang sesuai. Ini memudahkan untuk melihat bahwa set string terminal dihasilkan dengan tata bahasa matriks ini adalah L adalah A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N, di mana N lebih dari 0. Selanjutnya ada algoritma Markov. Algoritma Markov adalah sistem penulisan ulang yang menghasilkan X diproduksi Y, yang dianggap berurutan. Selanjutnya, kemunculan paling kiri dari substring X harus diganti dengan Y. Derivasi dimulai dengan beberapa string W dan berlanjut sampai produksi terminal digunakan untuk sampai tidak ada produksi yang berlaku. Untuk penerimaan bahasa, satu set terminal diidentifikasi. Dimulai dengan string terminal, produksi diterapkan hingga string kosong diproduksi. Di sini ada definisi 13.5, yaitu biarkan M menjadi algoritma Markov dengan alfabet dan terminal T. Kemudian himpunan adalah bahasa diterima oleh M. LM yaitu W
di mana T string adalah W diturunkan string lambda. Untuk contohnya sendiri, di sini ada pertimbangkan algoritma Markov dengan sigma, yaitu T sama dengan AB, dan diproduksi AB dihasilkan lambda, lalu BA dihasilkan lambda. Setiap langkah dalam derivasi memusnahkan substring AB atau BA, hingga menjadi yaitu LM, W, di mana AB string NA, W sama dengan NB, W. Selanjutnya ada L system. Sistem L pada dasarnya adalah sistem penulisan ulang paralel, di mana langkah turunan setiap simbol harus ditulis ulang. Untuk produksi sistem L harus dalam bentuk A diproduksi U. Ketika sebuah string ditulis ulang, satu produksi tersebut harus diterapkan ke setiap simbol string sebelum string baru dibuat. Contohnya, di sini ada misalkan sigma sama dengan A, dan A diturunkan AA, mendefinisikan sistem L. Mulai dari string A, kita dapat membuat turunannya, yaitu A diturunkan AA. Selanjutnya akan diturunkan menjadi AAAA. Selanjutnya lagi akan diturunkan menjadi AA, 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 AA. Nah, himpunan string yang diturunkan dengan jelas ini yaitu L adalah A 2N, di mana N lebih dari 0. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.